Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pecalang di Bali bertugas tanpa pemberih sejak ribuan tahun. Wujudkan pertanian berkelanjutan, pelaku pertanian organik harus diberdayakan. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pecalang bertugas tanpa pamrih sejak ribuan tahun di Bali. Pecalang turut terdepan menjaga keamanan dan nindihin kumi Bali. Demikian diungkapkan Ketua Majelis Desa Adat MDA Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahat di Denpasar. Ketua MDA Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahat mengatakan pecalang di Bali tetap semangat menjaga keamanan Bali. Pecalang tetap semangat mengabdi meski tidak mendapat honor, insentif ataupun gaji, dan hal ini sudah terjadi jauh ribuan tahun sebelum adanya NKRI. Ida Penglingsir Agung Putra Sukahat mengharapkan perhatian pemerintah dengan memberikan insentif bagi pecalang. Terlebih lagi, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali saat ini sangat peduli dengan budaya Bali, sehingga budaya Bali harus terus dijaga dan dilestarikan. Ya, ada masalah-masalah gitu ya dihadapi, dan mereka tidak dapat honor, tidak dapat insentif, apalagi gaji. Mereka tetap semangat kuat dalam mengabdi. Sudah ribuan tahun pecalang ini. Ya, jauh sebelum NKRI ada. Oh ya, pasti kita upayakan, yaitu Pak, supaya entes kan tidak diumumkan di situ, selalu komunikasi, dan mudah-mudahan juga Bapak Gubernur kan beliau itu dan Bapak Wakil Gubernur sekarang kan sangat pro dengan adat dan budaya Bali. Pecalang itu adalah terdepannya. Jadi tadi pidato Ratu itu sudah menyeluruh itu. Kita tidak perlu sebut nama, jabatan, kan tidak perlu. Bahkan kepada presiden itu tidak perlu, tapi negara karena disebut pemerintah supaya mempertimbangkan itu. Ratu terkait pecalang Karangasem ini. Ketua MDA Bali menambahkan, jika mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah atau pusat, maka akan menambah motivasi pecalang menjalankan tugasnya, yang dirasakan sangat membantu tugas TNI Polri dalam mengamankan kegiatan keagamaan dan pelestarian budaya Bali. Agus Sudiatmike, Bali TV. Pemirsa, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar mengecam segala bentuk kekerasan termasuk diantaranya premanisme berkedok ormas. Pengurus PHDI di tingkat desa dan kelurahan diharapkan untuk merangkul dan membina umat yang terjerumus ormas premanisme agar mendapat pencerahan dan menjalin kehidupan yang lebih baik. Penolakan premanisme berkedok ormas disampaikan oleh Ketua PHDI Kota Denpasar Imade Arke usai pengukuhan PHDI tingkat desa kelurahan sekota Denpasar di Pura Jagatnata Denpasar. Menurutnya, segala bentuk kekerasan termasuk yang praktek premanisme yang merugikan orang lain sudah dipastikan bertentangan dengan norma agama. Pihaknya sangat merangkul ormas keagamaan yang memberikan manfaat lebih baik kepada masyarakat. Untuk itu, pengurus PHDI di tingkat desa kelurahan di Denpasar diharapkan bisa merangkul dan memberikan pencerahan kepada umat yang terlibat atau terjerumus praktek premanisme agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. PHDI Kota Denpasar sudah pasti
Kalau terkait dengan ormas, kita dari dulu sudah menolak. Kalau sudah ada ormas kekerasan, ya pasti kita tolak. Tapi kalau ada ormas keagamaan yang membantu umat kita, nah itu kita rangkul dengan baik. Tapi kalau organisasi masyarakat yang sifatnya premanisme sudah jelas kami tidak sepakat dan tidak setuju. Itu akan merusak tatanan kita beragama tentunya. Pasti kita lihat bagaimana agamanya. Kalau sudah premanisme kan tidak memikirkan agama, main pukul dan sebagainya, tidak memikirkan bahwa apa yang terjadi ke depannya, apa yang tadi setelah jadi kejadian. Nah itu harapan kami, mudah-mudahan kita di PHD yang hadir pada hari ini betul-betul juga memberikan pencerahan kepada umat kita yang memang mungkin ada yang masuk di ormas kekerasan atau premanisme, ayo kita rangkul. Perbaiki dia agar dia betul-betul menjalankan satu kehidupan yang baik. Sebanyak 203 pengurus PHDI tingkat desa kelurahan Sedenpasar ini adalah yang kedua kalinya dilakukan melalui prosesi Menjaya-Jaya secara niskala dan penyerahan surat keputusan. Dengan kehadiran PHDI hingga ke desa kelurahan, diharapkan seluruh umat Hindu bisa terlayani dengan baik meskipun diakui hingga saat ini keaktifan PHDI di tingkat desa kelurahan baru mencapai 60%. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, Pesemetonan Arya Damar Kencang di Bali melaksanakan upacara Menjaya-Jaya di Pura Merajan Selonding Besaki. Acara tersebut digelar dalam rangka pengukuhan organisasi Pesemetonan Arya Damar Kencang Nusantara. Untuk mempersatukan Pesemetonan Arya Damar dan Arya Kencang yang ada di Bali hingga Nusantara bahkan mancanegara, dibentuk organisasi Pesemetonan Arya Damar Kencang Nusantara yang dikukuhkan melalui upacara Menjaya-Jaya di Pura Merajan Selonding Besaki. Pembina Pesemetonan Arya Damar Kencang Nusantara yang juga Penglingsir Agung Puri Agung Pemecutan, Anak Agung Ngurah Putra Dharmanuraga mengatakan, dipilihnya Pura Merajan Selonding sebagai saksi terbentuknya Pesemetonan Arya Damar Kencang Nusantara karena tempat tersebut erat kaitannya dengan kedatangan Majapahit bersama para Arya termasuk Arya Damar yang di luar Bali disebut Aditya Warman ke Bali pada 1343 Masehi dan selanjutnya dibangun gedung Arya Damar di Pura Merajan Selonding oleh Arya Kencang, di mana Arya Kencang adalah putra dari Arya Damar. Gedung Arya Damar posisinya berhadapan langsung dengan Plinggih Sangyang Aji Saraswati. Arya Kencang ini adalah putra Arya Damar. Nah, pada Pemerajan Selonding ini dilanjutkan, dibangun Pura Merajan Selonding oleh Betara Kencang. Di sini Betara Kencang sudah membangun segedong Arya Damar berhadapan dengan Sangyang Aji Sri Saraswati. Nah, disitulah berarti Arya Damar tidak habis-habisnya menuntut ilmu pengetahuan. Nah, dalam kaitan dengan kita membangun organisasi Persaudaraan Arya Damar Arya Kencang ini di Nusantara, maka kita ambil pokoknya di sini. Karena di sini ada gedong ide Betara Arya Damar. Sementara itu, Ketua Umum Pesemetonan Arya Damar Kencang Nusantara, Profesor Anak Agung Suryawan Wiranata mengatakan, organisasi yang dibentuk merupakan upaya untuk memperluas Pesemetonan dengan merangkul seluruh perhati sentana Arya Damar dan Arya Kencang yang ada di Bali, di Nusantara hingga ke mancanegara. Organisasi yang kita bentuk ini adalah Pesemetonan Arya Damar Kencang Nusantara. Memang ingin memperluas pergaulan semeton Arya Kencang yang ada di Bali ke wilayah Nusantara maupun ke mancanegara. Karena kebetulan kami mempercayai bahwa Ida Betara Arya Kencang putra dari Ida Betara Arya Damar yang di Nusantara disebut Aditya Warman. Dan kekuasaan Ida Betara Aditya Warman di Nusantara sangat luar biasa. Beliau disebut Maharaja di Raja Aditya Warman di Sumatera sampai ke Kalimantan, kemudian sampai ke wilayah Malaka, Malaysia, dan bahkan ke Filipina. Pembentukan organisasi Pesemetonan Arya Damar Kencang di Bali didasari atas keinginan mempersatukan keluarga dari keturunan Maharaja di Raja Aditya Warman yang di Bali dikenal dengan sebutan Arya Damar. Pihaknya mengatakan Aditya Warman merupakan tokoh pencetus Nusantara yang merupakan kelanjutan dari perjalanan Raja
negara di Kerajaan Singosari yang kemudian melahirkan Kerajaan Majapahit. Untuk itu, dengan terbentuknya organisasi Pasematonan Arya Damar Kencang Nusantara ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara sosial, ekonomi, serta meningkatkan kekerabatan keluarga keturunan Arya Damar atau Aditya Warman di seluruh Nusantara dan sampai ke mancanegara. Damar Kencang! Saputra dan Sukma, Bali TV. Wujudkan pertanian berkelanjutan. Pelaku pertanian organik harus diberdayakan. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tukuah balik, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, style, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Pemirsa, pertanian organik di Bali semakin berkembang dan menjadi pilihan dalam dunia pertanian. Pertanian organik dipilih sebagai upaya menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas produk, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli dengan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mendukung pertanian berkelanjutan, para pelaku pertanian organik harus diperhatikan dan diberdayakan. Untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan, pelaku pertanian organik perlu diberdayakan agar dapat mengembangkan praktek pertanian yang ramah lingkungan dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Ketua Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia JP Dwi Wilayah Bali IGD Putu Eka Budiase mengatakan, pelaku pertanian organik di Bali semakin meningkat. Untuk itu, pemerintah diharapkan memperhatikan keberadaan para petani, di mana para pelaku pertanian organik harus diberdayakan seperti memberikan edukasi dan pelatihan kepada para petani maupun masyarakat sekitar tentang pentingnya pertanian organik, cara bercocok tanaman organik, dan manfaatnya bagi lingkungan dan kesehatan. Selain itu, memahami pentingnya pemasaran dan branding dalam memajukan pertanian organik juga perlu dilakukan. Sebenarnya peningkatannya itu tinggi. Peningkatannya tinggi itu bisa kita lihat dari banyaknya kelompok pemerhati organik dan banyaknya juga hasil-hasil pertanian organik yang memang dimintakan sertifikasi, diuji labkan. Ini kita dampingi dan langsung kita lakukan itu. Maka dapat kita lakukan pertanian organik adalah pertanian masa depan yang akan
memberikan keberlanjutan dan arah positif terhadap pemeliharaan ibu pertiwi kita. Perkembangan pertanian organik itu sudah meluas. Maka dari jejaring Dewi kami benar-benar mengetuk pintu pemerintah yang paling luar dan paling dalam. Perhatikanlah para pelaku pertanian organik. Berikanlah sebuah kebijakan atau sebuah kebijakan-kebijakan lain sehingga mereka akan bergeliat. Karena apa? Karena jasa pertanian organik dan petani organik itu sangat besar untuk ibu pertiwi. Pesan kami, wujudkanlah desa lestari ekonomi mandiri melalui pertanian organik. Upaya memberdayakan pelaku pertanian organik diharapkan mampu memajukan pertanian organik dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan kesehatan masyarakat sehingga mampu terwujud desa lestari ekonomi mandiri. Sukma, Bali TV. Pemirsa, berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada April 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,73% MTM, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 1,61% MTM. Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat menjadi 2,30% YoY dari 1,89% YoY pada Maret 2025 dan masih terjaga dalam rentang target 2,5 plus minus 1%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Suryadi Maja mengatakan inflasi bulan April 2025 di Provinsi Bali tetap terkendali, namun terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian karena mengalami peningkatan harga seperti komoditas bawang merah dan bawang putih. Untuk itu, ke depan tetap diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID. Secara spasial, seluruh kota kabupaten IHK mengalami inflasi bulanan dan tahunan. Kabupaten Tabanan mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,09% MTM atau 2,52% YoY, diikuti Kota Singaraja yang mengalami inflasi bulanan sebesar 0,80% MTM atau 1,82% YoY. Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,69% MTM atau 2,69% YoY. Dan Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan sebesar 0,49% MTM atau 1,80% YoY. Secara bulanan inflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, seiring dengan normalisasi tarif listrik dan peningkatan harga emas perhiasan. Berdasarkan komoditasnya secara tahunan, inflasi bulan April 2025 terutama bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, daging babi, kopi bubuk, bawang merah, dan minyak goreng. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga tomat, daging ayam ras, sawi hijau, telur ayam ras, dan bensin. Sukma, Bali TV. Pemirsa, efisiensi anggaran sangat berdampak terhadap wisata MICE, Meetings, Incentive, Convention, and Exhibition di Bali. Meski demikian, wisata MICE di Bali harus menyiasati dengan menyasar pameran luar negeri. MICE atau Meetings, Incentives, Conference, and Exhibitions adalah sektor penting yang melibatkan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran yang mendukung pertumbuhan pariwisata dengan membawa dampak ekonomi signifikan. Ketua Bali Tourism Board BTB Ide Bagus, Agung Partaadnyana mengungkapkan efisiensi anggaran berdampak pada wisata MICE di Bali. Terlebih hotel yang tergantung dengan wisata MICE dipastikan terdampak. Meski demikian, di Bali hanya segelintir hotel yang melayani MICE dan sebagian besar melayani leisure tourism, pariwisata rekreasi. Ia berharap kepada hotel yang melayani MICE tidak hanya mengandalkan segmentasi kepada kementerian atau domestik, namun diharapkan menyasar korporasi atau pameran luar negeri. Yang terdampak itu kan MICE-nya ya. Begitu hotel itu tergantung MICE, sudah pasti terdampak. Tapi kalau kita tahu MICE kita hanya segelintir hotel yang melayani MICE ya, sisanya itu leisure masih orang holiday. Jadi sekarang bulan ini sudah mengalami peningkatan. Saya yakin ini pasti bakalan
cepat recovery sekarang. Nah sekarang kedepannya strateginya ya kita tetap hotel-hotel yang MICE, kita harapkan tetap MICE, tapi bukan segmentasinya kepada kementerian-kementerian lagi atau domestik. Kan ada korporasi, kan ada corporate, ada juga exhibition, pameran luar negeri. Nah itu kita harus ikuti itu strateginya ke depan. Makanya saya dengan teman-teman MICE saat ini mengatur strategi supaya kita tidak bermain hanya di dalam negeri saja, tapi juga mengunjungi event-event MICE di luar negeri supaya mereka mengadakan pertemuan-pertemuan di Bali. Ya sangat jomplang sekali, hotel yang melayani MICE sudah pasti okupansinya pasti di bawah rata-rata. Tapi hotel yang lebih banyak leisure itu situasi low season kemarin ya itu rata-rata masih di atas 55%. Secara otomatis hotel yang mengandalkan wisata MICE okupansi dipastikan turun dibandingkan yang melayani leisure yang saat low season okupansinya rata-rata di atas 55%. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi program Satu Keluarga, Satu Sarjana Tingkatkan Kualitas SDM. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai Rp250 juta. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini ada salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam.
Laumai Ego. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, program Satu Keluarga Satu Sarjana yang belakangan ini sering digaungkan mendapat respon positif dari sejumlah kalangan. Program ini dinilai akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Bali. Saya ini luar biasa. Menurut Direktur Politeknik OTC Bali, Iwayan Rediase, program Satu Keluarga Satu Sarjana sangat bagus untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing di tingkat internasional. Sudah saatnya pemerintah segera menganggarkan menjalankan program ini sehingga taraf hidup perekonomian masyarakat semakin berkualitas. Di sisi lain, pihaknya yang juga sebagai pelaku di bidang pendidikan menemukan ada sejumlah perguruan tinggi vokasi yang mulai menerapkan konsep kampus berdampak, di mana pemerintah juga menekankan bahwa perkuliahan di sebuah kampus lebih banyak terlibat di sektor industri. Seperti misalnya perguruan tinggi Politeknik OTC Bali yang menerapkan konsep kuliah untung, di mana mahasiswa yang mengikuti perkuliahan lebih banyak terlibat di industri. Konsep pembelajaran yang dilaksanakan melalui offline dan blended learning. Konsep ini mengambil 3 bagian, yaitu bagian offline, online, dan internship. Dikatakan bahwa konsep ini akan memangkas biaya yang dikeluarkan orang tua. Selain itu, dengan konsep ini diyakini bahwa mahasiswa mampu membiayai dirinya sendiri selama perkuliahan. Jadi program ini mestinya segera dilakukan dan dijalankan bila mana perlu. Pemerintah menyediakan anggaran pendidikan untuk Satu Keluarga Satu Sarjana ini agar taraf perekonomian masyarakat Indonesia itu lebih berkualitas ke depannya. Jadi menurut tanggapan saya itu penting dan bagus sekali dilaksanakan sehingga nantinya akan berdampak terhadap kualitas daripada SDM Indonesia di mata internasional. Tetapi di sisi lain, kami di lapangan sebagai pelaku juga untuk di bidang pendidikan ada beberapa lembaga seperti Politeknik ataupun lembaga perguruan tinggi vokasi. Nah itu mulai menerapkan sekarang konsep kampus berdampak, di mana dari pemerintah juga menekankan supaya pembelajaran di sebuah kampus itu lebih banyak terlibat di industri. Artinya link and match dengan industri dengan konsep antara kampus dan industri itu memiliki kerjasama yang berkesinambungan. Dengan konsep praktek luar negeri, maka akan berdampak terhadap penghasilan mahasiswa itu sendiri. Seperti misalnya internship ke Taiwan selama 1 tahun, di mana mahasiswa akan mendapat penghasilan mulai dari 10-30 juta per bulan. Selain di Taiwan, mahasiswa juga berkesempatan melakukan internship di Amerika dengan penghasilan kurang lebih 5.000-8.000 US dollar per bulan. Sementara biaya perkuliahan hanya 7,5 juta per semesternya. Jika melihat program tersebut, maka mahasiswa akan diuntungkan nantinya. Andika, Bali TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis MBG sudah menyasar di wilayah Bali Utara, tepatnya di Kecamatan Banjar, Buleleng. Total ada sebanyak 1.884 siswa dari 15 sekolah di Kecamatan Banjar yang menjadi sasaran awal pelaksanaan MBG oleh Badan Gizi Nasional. Pelaksanaan MBG perdana ini langsung diawasi oleh Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kavaleri Angga Nurdiana, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, serta Lokapom Buleleng. Pelaksanaan MBG akan dilaksanakan selama 2 pekan ke depan dengan sasaran sebanyak 1.884 siswa.
Dari 15 sekolah itu meliputi 5 taman kanak-kanak, 9 sekolah dasar, dan 1 SMA. Menu makanan dalam MBG yang disediakan berupa daging ayam, sayuran, tempe, dan buah semangka tanpa diberikan susu. Anak-anak makan dengan menggunakan sendok yang sudah dibawa dari rumah. Begitu makanan datang, tampak siswa menyambut dengan sangat gembira. Gimana rasa makanannya, Dek? Enak. Enak ya? Apa aja isinya? Isi lauknya apa aja? Ayam sama sayur sama tempe sama di rumah seperti ini juga makanannya? Di rumah seperti ini juga makanannya? Ya. Adek pengen ini berlanjut atau gimana? Ada beberapa siswa yang diberikan menu khusus karena siswa tidak suka nasi dan juga ada yang vegetarian. Petugas kemudian memberikan menu lain pengganti agar kebutuhan gizi tercukupi sesuai standar dari Badan Gizi Nasional. Selain dari menu khusus untuk belasan siswa tersebut, untuk menu umumnya semuanya sama dengan rentang harga 8.000 untuk siswa TK hingga kelas 3 SD dan 10.000 untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA. Standarnya semua sudah diperhitungkan oleh ahli gizi. Baik itu dari karbohidrat, protein, serat itu sudah diperhitungkan sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional yang memang sudah bekerja sama dengan mungkin perhitungan ahli gizi yang ada sesuai dengan juknis yang sudah ada. Dewan meminta agar menu yang diberikan bervariasi setiap saat agar siswa tidak bosan. Selain itu harus ada evaluasi setiap saat bagaimana perkembangan siswa setelah diberikan MBG agar program ini betul-betul tepat sasaran. Ada nilai lebih ketika dari bulan ke bulan kita juga sampaikan pada guru tadi apa yang terjadi ketika MBG ini sudah berjalan dengan baik. Ada perubahan yang signifikan untuk kurikulum anak-anak kita yang dari kelas 1 sampai SMA. Kalau memang betul-betul itu ada perubahan yang signifikan, ini kita terus dorong dan berlanjut sampai 5 tahun ke depan. Tetapi ketika kita evaluasi, tetap tidak ada hal yang signifikan. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi SPPG Buleleng, Banjar, dan Carik dan akan berlangsung hingga 30 Mei 2025. Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi. Kepala SPPG Kecamatan Banjar Rustianto menyampaikan bahwa penyediaan makanan dilakukan secara cermat dan sesuai dengan standar gizi dari Badan Gizi Nasional. Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi mulai dari karbohidrat, protein hingga serat serta menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang. Rusdianto menjelaskan bahwa logistik dan tenaga masak lokal makanan dimasak mulai pukul 1 dini hari untuk bahan-bahan yang tahan lama, sementara sayur dimasak pukul 5 untuk menjaga kesegaran. Dapur pusat berada di wilayah Desa Dencarik dengan jangkauan maksimal 3 km atau 30 menit pengantaran ke sekolah. Tenaga masak melibatkan 37 relawan dari masyarakat lokal dan jumlah ini akan ditingkatkan seiring bertambahnya jumlah penerima. Periode pertama ini kita ada 15 sekolah, ada 5 TK, 6 SD, dan 1 SMA. Jadi kurang lebih ada 1.844 porsi ataupun penerima yang kita berikan untuk mulai tanggal hari ini sampai tanggal 30 nanti. Karena kita evaluasi terus selama 2 minggu akan dievaluasi, bisa saja ada penambahan atau tetap dengan nominal 1.444 ini. Pagu anggaran per porsi disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan, yakni Rp8.000 untuk tingkat PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok fluktuatif, tim SPPG terus berinovasi menyusun menu alternatif bergizi dengan bahan lokal yang terjangkau. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, pelaku perampokan dan pencabulan tembak petugas. Kami segera kembali dengan informasinya.
Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Loh. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencipta nggak pakai. Kene be, kene ini awake makatang, awake bemerjaki ngecadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nak laki, awaknya saya ketak konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Sehingga nantinya sampah yang hanyut di bawah arus sungai akan ditahan. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka Pemirsa, seorang pelaku perampokan yang kerap menyasar perempuan dengan modus menawarkan jasa ojek diringkus Satreskrim Polresta Denpasar bersama Polsek Kuta Selatan. Pelaku yang merupakan residivis ini terbilang sadis. Selain mengambil barang korbannya, juga melakukan penganiayaan dan pencabulan. Pelaku Victorius Aryano Pukul, 26 tahun, asal NTT dengan menggunakan kursi roda dan kedua kaki dibalut perban digiring petugas Satreskrim Polresta Denpasar. Pelaku yang baru keluar dari lapas dibekuk usai melakukan aksi perampokan di Jalan Kampus Unur Jimbaran dengan korban seorang mahasiswi asal Surabaya. Pelaku diringkus di babakan Jalan Juat Sari Denpasar.
Saat itu korbannya sedang menunggu bus dan akan menuju serangan. Tiba-tiba datang pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan menawarkan ojek, namun korban menolak. Saat itu pula pelaku menodong korban dengan sebilah pisau dan menyeretnya ke semak-semak. Di tempat itu korban mengalami penganiayaan serta pencabulan dari pelaku. Usai melakukan aksinya, pelaku mengambil HP dan ATM korban serta menguras isi rekening korban yang digunakan untuk judi online. Jadi pagi-pagi korban dari tempat tinggalnya menuju ke tempat halte bus di Bimbaran di atas Fakultas Pertanian. Kemudian pelaku datang menawarkan jasa ojek. Pada saat itu korban tidak berkenan untuk menggunakan ojek atau menggunakan ojek yang ditawarkan oleh pelaku, karena pelaku ada motif lain, yaitu ingin mengambil barang-barang korban. Pada saat itu korban diancam menggunakan pisau di leher korban. Setelah itu motor diparkirkan jauh dari TKP, dari halte bus. Setelah itu korban atau pelaku menuju ke korban mengancam dengan pisau, kemudian dibawa ke semak-semak. Hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaku Victorius Ariano Pukul telah melakukan 3 kali aksi yang sama di wilayah Kuta Selatan dengan korban 2 warga asing dan 1 warga lokal dengan modus yang sama, merampas HP korban dan mencabulinya. Setelah dilakukan interogasi rekan-rekan, ini pelaku rupanya telah melakukan beberapa perbuatan yang sama dengan modus yang sama, mengambil barang korban dan menganiaya. Jadi di sini yang perlu kami sampaikan itu memang ada laporannya di Polsek Kuta Selatan semuanya, Pak Polsek. Jadi semuanya di Polsek Kuta Selatan laporannya. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, pakaian, dan sebilah pisau disita polisi. Victorius Ariano Pukul kembali mendekam di balik trali besi. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus resmi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus dugaan upaya perintangan penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara korupsi terkait ekspor crude palm oil, tata niaga timah, dan impor gula. Dari hasil penyelidikan yang mengacu pada bukti-bukti dan keterangan saksi, penyidik menyatakan cukup bukti untuk menetapkan MAM, Ketua Tim Cyber Army, sebagai tersangka. Jakarta, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus resmi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus dugaan upaya perintangan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara korupsi terkait ekspor crude palm oil, tata niaga timah, dan import gula. Dari hasil penyelidikan yang mengacu pada bukti-bukti dan keterangan saksi, penyidik menyatakan cukup bukti untuk menetapkan MAM, Ketua Tim Cyber Army, sebagai tersangka. Penetapan itu tercantum pada dalam surat TAP-32 /F.2 /FD.2 /05 keduanya tertanggal 7 Mei 2025. Ditemukan bahwa MAM bersama MS, JS, dan TB diduga bersekongkol melakukan berbagai tindakan untuk menghambat proses hukum dalam ketiga perkara korupsi tersebut, yakni tersangka MAM dan TB melakukan kesepakatan dengan tersangka MS dan JS untuk membuat dan menyebarkan konten negatif tentang Kejaksaan Agung melalui media sosial. Upaya mereka bertujuan membentuk opini publik yang merugikan kredibilitas kejaksaan dan mempengaruhi proses pembuktian hukum di persidangan. Atas perbuatannya, MAM dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kami sampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana suap dan atau gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan surat perintah penyidikan Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 23
tanggal 11 April 2025. Dalam perkara aku, penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap MM dan beberapa saksi lainnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh selama penyidikan, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyimpulkan telah terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 1 orang tersangka. Adapun yang bersangkutan berinisial MM selaku Ketua Tim Cyber Army berdasarkan penetapan tersangka. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan informasi Yayasan Tatwa Masih fokus cinta kasih dan pendidikan anak perempuan kurang mampu di Bali. Kayu dan besi. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Gak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Pemirsa, sebuah inisiatif mulia telah lahir dari semangat kepedulian dan cinta kasih yang bernafaskan nilai-nilai Hindu dengan didirikannya Yayasan Tatwa Masih. Yayasan tersebut merupakan sebuah yayasan sosial yang mengedepankan prinsip aku adalah engkau sebagai bentuk nyata pengabdian kepada sesama. Yayasan ini didirikan oleh 3 tokoh perempuan Bali yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak, yaitu Nyonya Ida Bagus Mantre, Nyonya I Gusti Ngurah Ketu, dan Nyonya I.A. Eswi Diwangkara yang tergabung dalam Badan Pendirian Yayasan Tatwa Masih. Berdiri secara resmi berdasarkan Akta Notaris nomor 60 tahun 1987 tanggal 20 Juli, yayasan ini menjelma sebagai lembaga sosial yang berkomitmen untuk menyantuni anak-anak perempuan dari keluarga miskin serta yatim piatu. Fokus utama yayasan ini adalah menyediakan tempat tinggal dan pendidikan bagi anak-anak perempuan usia sekolah, khususnya mereka yang putus sekolah atau berasal dari latar belakang tidak mampu. Melalui Panti Asuhan Tatwa Masih,
yayasan ini menampung dan mendampingi mereka agar dapat melanjutkan pendidikan formal dan juga mendapatkan pembinaan melalui pendidikan non-formal yang menunjang kemandirian hidup. Saat berdiri hingga kini, Yayasan Tatwa Masih telah menamatkan 288 anak di pendidikan formal dan sekarang Yayasan Tatwa Masih masih menampung 37 anak perempuan dari 9 kabupaten kota di Bali dengan kapasitas maksimal hingga 50 orang anak menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yayasan. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini mendapatkan kesempatan belajar hingga pendidikan tinggi sesuai dengan minat dan kompetensi masing-masing. Dalam upayanya memajukan pendidikan anak-anak asuh, Yayasan Tatwa Masih menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, di antaranya Universitas Dwi Jendra dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Bali. Harapan besar terus digaungkan agar semakin banyak perguruan tinggi yang dapat bergandengan tangan bersama yayasan dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa anak asuh yayasan saat ini telah mengenyam pendidikan tinggi di berbagai jurusan seperti akuntansi dan bahkan mendapatkan kesempatan magang dari Bank BPD Bali yang menjadi bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan potensi mereka. Dan sampai saat ini ada beberapa adik kita yang memang di perguruan tinggi yang telah juga ada yang jurusan akuntansi, yang seperti tadi juga dari BPD Bali juga telah hadir menawarkan adik-adik kami untuk dapat melakukan magang atau PKL apabila adik-adik kami itu berkenan terhadap kompetensi yang dia miliki. Dan kami sangat berterima kasih kepada jajaran donatur dari semua donatur yang telah hadir di Yayasan Tatwa Masih ini, sehingga pendidikan formal dan adik-adik tercinta kami dan anak-anak kami di Yayasan Tatwa Masih ini dapat mengemban pendidikan, menjalankan hidup, dan bantuan tali kasih dari para donatur, kami sangat berterima kasih. Dengan segala upaya dan cinta kasih yang diberikan, Yayasan Tatwa Masih mengajak masyarakat, donatur, dan seluruh instansi pemerintah untuk terus memberikan dukungan moral, material, dan motivasi agar anak-anak perempuan asuh di yayasan ini dapat tumbuh sebagai generasi yang mandiri, berpendidikan, dan memiliki masa depan yang cerah. Yayasan Tatwa Masih siap terus membuka pintu bagi anak-anak perempuan yang membutuhkan sebagai perwujudan dari nilai luhur Tatwa Masih, Aku adalah engkau. Mari bersama menjadi bagian dari perjuangan ini. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Wakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.